rekan-rekan sekalian, apa kabar hari ini? Saya harap rekan-rekan sekalian dalam keadaan baik-baik saja pada saat masa-masa pandemi saat ini. Di sini perkenalkan, nama saya Yosua Eko Susanto, saya dari KKN kelompok 15. Saya akan mempresentasikan program kerja saya atau proker saya mengenai pengenalan literasi keuangan. Pengertian literasi keuangan. Literasi keuangan adalah pengetahuan dan juga keterampilan masyarakat yang mampu memberikan keyakinan terkait lembaga keuangan dan berbagai produk di dalamnya dalam parameter ukuran indeks. Manurung menjelaskan bahwa literasi keuangan adalah seperangkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam membuat keputusan dan kebijakan yang efektif dengan memanfaatkan seluruh sumber daya keuangan yang dimilikinya. Lalu, manfaat literasi keuangan. Manfaat literasi keuangan yaitu agar seseorang bisa mengelola uang dan mengambil peluang untuk meraih kehidupan yang lebih sejahtera di masa yang akan datang. Literasi keuangan juga sangat membantu seseorang untuk membuat keputusan utamanya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk menabung atau investasi. Literasi keuangan juga mampu membuat seseorang mengolah dan juga mengambil setiap peluang untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera di masa depan. Selain itu, literasi keuangan pun mampu membantu setiap individu dalam membuat keputusan utamanya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk berinvestasi ataupun menabung. Jadi, berdasarkan manfaat tersebut, masyarakat secara individu terbukti mampu menunjukkan layanan jasa keuangan dan produk di dalamnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nantinya, masyarakat juga akan memahami manfaat dan juga risiko yang terjadi dalam memanfaatkan jasa keuangan. Dalam literasi keuangan terdapat tingkatan-tingkatan seperti well literate. Apa itu well literate? Yaitu seseorang yang berada pada tingkatan ini, maka orang tersebut berarti mempunyai pengetahuan dan juga keyakinan terkait lembaga jasa keuangan. Selain itu, orang tersebut juga sudah mengenal akan produk dan jasa keuangan di dalamnya. Jadi, orang tersebut paham betul akan fitur, manfaat, resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Mereka juga mempunyai kemampuan yang baik dalam memanfaatkan produk serta jasa keuangan. Lalu ada sufficient literate. Dalam tingkatan ini, seseorang mempunyai pengetahuan dan juga keyakinan terkait lembaga jasa keuangan dan produk dari jasa keuangan. Selain itu, orang tersebut juga sudah mengenal fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Lalu ada less literate. Mereka yang berada pada tingkatan ini memiliki pengetahuan terkait lembaga jasa keuangan dan produk serta jasa keuangan saja, tidak lebih dari itu. Lalu ada tingkatan not literate. Mereka yang tergolong pada tingkatan ini dinilai tidak mempunyai pengetahuan yang baik serta keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan dan produk serta jasa keuangan. Literasi keuangan, perbedaan, kebutuhan, dan keinginan. Ya, dalam masa pandemi COVID-19 memberi pelajaran penting dalam pengolahan keuangan saat ini, yakni perlunya kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan. Keterampilan itu akan membantu bertahan hidup di tengah resesi ekonomi yang melanda. Perbedaan kebutuhan keinginan dapat dilihat dari pengertiannya. Anda perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kebutuhan. Jika kebutuhan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan manusia, keinginan lebih mengacu pada perasaan ingin memiliki sesuatu, baik segera maupun pada waktu yang akan datang. Sedangkan kebutuhan memiliki fungsi dan manfaat untuk tolak ukur pemenuhannya. Misalnya, asupan makanan berfungsi mencegah perut tidak lapar, sekaligus sumber yang akan memberi energi. Sementara itu,
Untuk keinginan, ada selera sebagai standar pemenuhannya. Seperti pakaian, orang yang memiliki uang lebih akan memilih pakaian dengan bahan dan kualitas terbaik. Ya, ini adalah tabel dari perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kalau dari sifatnya, kebutuhan itu objektif atau mengikat, dan keinginan itu subjektif atau tidak mengikat. Dampak yang diberikan pun untuk kebutuhan itu melihat dari manfaat, sedangkan keinginan itu dari kepuasan. Untuk tolak ukur sendiri, kebutuhan itu berdasarkan fungsi dan keinginan itu berdasarkan selera. Nah, dari pemahaman yang sudah dijelaskan, ada beberapa tips buat kamu untuk mengenali mana yang kebutuhan, mana yang cuma keinginan. Kamu perlu tanyain hal-hal ini ke diri kamu sebelum impulsif belanjakan uangmu. Rutin banget nggak ya buat sekarang? Pertanyaan pertama adalah kuncinya. Sebenarnya kamu ingin beli barang itu karena emang butuh atau karena barangnya lucu dan kebetulan lagi diskon aja? Kurangi kebiasaan seperti ini ya. Kalau yang lucu satu barang dan murah mungkin nggak apa-apa, tapi semisal barangnya harganya mahal atau jumlah barang lucunya ada banyak, itu yang bikin kondisi dompet kamu kurang sehat padahal masih awal bulan. Kalau nggak beli sekarang nggak apa-apa nggak sih? Kalau jawaban di benak kamu nggak apa-apa, tandanya itu hanya keinginan kamu, bukan kebutuhan. Kamu harus memikirkannya berulang kali sebelum memutuskan untuk membeli barang tersebut. Penting untuk kamu lebih jeli melihat perbedaan kebutuhan dan keinginan kamu. Ini barang bakalan terpakai dan berguna nggak ya? Misalnya kamu beli barang untuk suatu momen tertentu, kira-kira kedepannya akan kamu pakai terus atau enggak? Ataukah berguna untuk kedepannya atau enggak? Seperti itu. Lalu pentingnya mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Sekarang kamu sudah tahu perbedaan jelas antara kebutuhan dan keinginan. Menuruti keinginan kita yang tidak akan pernah ada habisnya tentu nggak sehat buat kondisi finansial kita. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memprioritaskan sesuatu yang kita butuhkan dibandingkan menuruti keinginan kita. Salah satu cara untuk mengutamakan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan adalah dengan membuat anggaran bulanan. Anggaran bulanan bisa membuatmu lebih selektif untuk membatasi transaksi yang memang kebutuhan atau yang hanya keinginan. Jadi pas terima gaji, kamu tahu uang kamu harus dikemanakan. Rumus budgeting simple adalah memprioritaskan alokasikan gaji kamu untuk diinvestasikan terlebih dahulu. Masing-masing dari kita memiliki kebutuhan di masa yang akan datang, entah berlibur ke suatu tempat, biaya pernikahan, dan lain sebagainya. Kebutuhan di masa mendatang inilah yang menjadi alasan pentingnya untuk menyisihkan sebagian gaji kamu untuk diinvestasikan agar kebutuhan kamu nantinya dapat terpenuhi. Setelah itu, baru deh kamu bayar tagihan belanja bulanan dan lain-lainnya. Ini adalah rumus budgeting bulanan yang bisa diterapkan. Untuk yang biru adalah 20% untuk investasi, dan yang oranye adalah 10% untuk kebutuhan, dan yang abu-abu adalah 30% untuk tagihan, dan yang kuning adalah 10% untuk rekreasi yang akan kita lakukan. Ya, sekian, terima kasih dari presentasi saya. Semoga presentasi saya bisa dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih banyak.